Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleh kelas 6? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk ke bab 3 tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Gimana yel-yel hari Jumatnya? Ada di situ? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku selalu happy. Hey, kita akan melanjutkan pembelajaran daring pertemuan kelima ini, yaitu tentang Asmaul Husna ya. Nah, Bapak ingatkan untuk selalu rajin sholat lima waktunya, tilawah, sholat duha, dan tentunya rajin belajar. Karena sebentar lagi menghadapi penilaian tengah semester. Baik, kita bab 3. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah tahu kan apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang baik, yang indah. Jumlahnya di Al-Quran ada 99 nama. Ya, nama ini merupakan juga sifatnya Allah. Ya, seperti itu dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Lanjut. Sifat pertama As-Samad. Nah, kita ada 4 nih yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Ada As-Samad, ada Al-Muqtadir, ada Al-Muqaddim, dan terakhir ada Al-Baqi. As-Samad apa sih? Maha dibutuhkan. Allah maha dibutuhkan oleh siapa? Oleh seluruh makhluknya. Ya, semua makhluk membutuhkan Allah. Apakah Allah butuh makhluk? Tidak. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk, tapi makhluk membutuhkan kepada Allah. Nah, apa? Karena Allah lah satu-satunya penolong, satu-satunya tempat memohon pertolongan ketika orang ingin bebas dari kesulitan, atau ketika makhluk ingin memohon bantuan kepada sesuatu. Nah, maka minta bantuannya kepada Allah. Nah, dalil ayatnya sudah kalian hafal, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad artinya esa, tunggal. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, atau Allah yang Maha dibutuhkan. Lanjut. Hei. Nah, contohnya nih Maha dibutuhkan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayi baru lahir. Nah, butuh nggak terhadap ibunya? Pasti. Karena sang bayi ini tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuan dari ibunya. Sehingga si bayi ini bisa tumbuh dan berkembang. Tumbuhan butuh nggak sama matahari? Nah, hampir semua tumbuhan jenisnya itu butuh terhadap matahari. Karena untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, ada hanya beberapa jenis tumbuhan yang tidak memerlukan bantuan sinar matahari. Nah, ketergantungan ini, ini sifatnya makhluk. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada makhluk, gitu ya. Makanya Allah memiliki sifat yamhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Nah, lalu bagaimana menerapkan makna sobat nih? Nah, kita ya sebagai makhluk yang lemah. Nah, kita makhluk yang lemah, gitu ya. Karena kita bisa saja sakit. Bisa saja suatu waktu kita tidak berdaya, maka kita butuh pertolongan dari Allah. Ya, gitu ya.
itu juga kita bisa saling menolong dalam kebaikan pada sama manusia nih, karena kita ini manusia, makhluk yang saling membutuhkan. Nah, bagaimana kita punya keinginan, punya cita-cita, doalah kepada Allah, karena dialah, karena Allah tempat kita meminta, bukan yang lain, bukan pohon, batu, matahari, bulan, dan lain-lain, bukan ya, karena kalau kita meminta kepada hal-hal tersebut akan menjadi syirik atau musyrik. Nah, gimana jika keinginan kita yang baik itu, nah, jika keinginan yang baik itu bagi kita, maka akan dikabulkan. Itu menurut Allah ya. Tapi jika buruk, maka buruknya menurut Allah maka akan diganti dengan yang lain. Contohnya, kita punya cita-cita ingin jadi dokter. Nah, ternyata di masa depan kita menjadi guru atau menteri pendidikan seperti Mas Menteri, nah, Bapak Nadiem, Nadiem Makarim. Nah, itu tidak sesuai dengan harapan kita. Cita-cita kita waktu TK-nya apa, setelah kita dewasa jadinya apa. Nah, Allah punya kehendak, Allah punya sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, kita bersyukur ya. Mungkin Allah memberikan kita pilihan yang terbaik. Itu dengan cara seperti itu. Bagian B, Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa. Nah, ini ya. Allah Maha Berkuasa dalam menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Karena tanpa kekuasaannya, segala sesuatu tidak sempurna, lemah, dan tidak bisa apa-apa. Nah, karena itu Allah memberikan kekuasaannya, maka hal itu akan terjadi. Nah, ini nanti penjelasan lainnya. Dalilnya itu surah Yasin ayat 82. Kata Allah, apabila segala urusan sudah aku kehendaki, maka kalau kata Allah, aku berkata, jadilah, kun fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Nah, contohnya sifat Al-Muqtadir, para nabi yang diberi mukjizat, para nabi dan rasul, para wali dan orang-orang soleh, ya, diberi karomah, orang-orang mukmin diberikan maunah, calon nabi atau calon rasul diberikan irhas. Nah, mereka ini diberikan kekuatan, diberikan keistimewaan itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, mereka bisa. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki mereka memberikan atau dapat memunculkan suatu mukjizat, karomah atau maunah atau irhas, maka itu tidak akan terjadi, karena Allah yang berkuasa memberikan kekuatan tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kekuasaannya tidak terbatas. Nah, meliputi segala yang mungkin dan tidak mungkin dijangkau akal manusia. Kalau kata manusia, mustahil ada manusia tidak bisa terbakar. Nah, itu contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu ya. Tapi secara akal manusia mustahil. Nah, tapi karena merupakan mukjizat yang sudah menjadi kehendak, yang sudah menjadi kekuasaan Allah, maka hal itu terjadi. Menerapkan makna Al-Muqtadir, nah, sebagai nama juga sebagai sifat, mengandung pesan bahwa kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, minimal dapat memimpin diri sendiri. Tuh ya, kitanya mandiri, jangan sudah besar masih dimandiin atau sepatunya masih dicuciin sama mamahnya, kaos kakinya, yang lain-lainnya. Nah, harus sudah bisa mandiri, bisa berbuat sesuatu untuk diri sendiri. Nah, gitu ya. Juga mengandung pesan dari sifat Al-Muqtadir ini, kita ini punya potensi sebagai manusia, ya, punya bakat atau punya keahlian, maka latih, maka harus sering diasah, dan juga harus kita menggali ilmu pengetahuan untuk menunjang potensi kita tersebut, gitu ya. Nah, karena apa? Itu menjadi bekal untuk kita di masa depan. Lanjut. Contoh perilaku terpuji sifat Al-Muqtadir. Bagaimana nih? Kitanya pede, percaya diri dengan kemampuan. Tuh, gambar contohnya ya. Ada anak yang baca di depan kelas, pede aja. Padahal belum tentu hafal,
ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mencoba, dia percaya diri. Nah, bisa menjawab pertanyaan gurunya, gitu ya. Ternyata jawabannya salah, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha, gitu ya. Menjadi KM tuh berarti punya rasa percaya diri yang tinggi, gitu ya. Jangan merendah atau jangan rendah diri, ya kurang bagus. Nah, contoh lainnya sudah banyak. Yang ketiga yaitu sifat al-muqaddim, Allah maha mendahulukan. Apa maksudnya? Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaannya, ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Nah, dan ia berhak mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki untuk didahulukan. Nah, Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Kayak gimana Pak? Contohnya misalnya ada orang nih, misalnya dia ingin sakit. Nah, kalau Allah nggak ngasih sakit, maka sakit itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa didahulukan, juga tidak akan bisa diakhirkan. Itu. Tapi semuanya itu terjadi atas kehendak Allah, gitu ya. Seperti itu. Atau dalam hal kematian misalnya, gitu. Kenapa? Anak kecil, misalkan baru dilahirkan dia atau anak bayi meninggal, tapi orang yang sudah tua renta, umurnya mencapai hampir 100 tahun, tapi belum juga meninggal, misalnya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini karena ada hikmahnya, gitu ya. Ada hikmah dari setiap kejadian-kejadian tersebut. Nah, itu menjadi rahasia Allah. Dalil ayatnya, nah ini surah As-Sabah ayat 30. Silakan dibaca ya. Itu. Lanjutnya, Allah selalu mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Nah, Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, jika Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, tidak akan ada yang mampu menghalanginya. Nah, kayak gimana Pak misalnya? Ya, misalnya seperti itu ya. Allah mengirimkan azabnya kepada umat Nabi Nuh berupa banjir. Enggak langsung tahu-tahu umat Nabi Nuh dikasih banjir, memberi azab, tapi didahulukan dengan datangnya Nabi Nuh lalu memberikan dakwah kepada umatnya. Kan dakwahnya itu sampai ratusan tahun ya, tapi tidak ada yang mau atau tidak banyak orang yang mau masuk atau menyembah Allah. Nah, ini sudah ada peringatan. Nah, azabnya maka di akhir. Nah, seperti itu ya. Bagaimana menerapkan sifat al-muqaddim? Nah, kita nih selalu mendahulukan diri kita dalam berbuat kebaikan. Kalau bisa, usahakan jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tanpa tujuan, tanpa manfaat yang jelas. Juga jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, gitu ya. Tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan orang baik. Nah, kita lihat tuh ada contohnya tuh ya. Gimana PR-nya nih. Nah, ini mencontoh sifat al-muqaddim Allah ini. PR-nya, tugasnya didahulukan. Atau sebelum main kita bantuin dulu orang tua tuh ya. Jangan mamahnya, ayahnya punya kerjaan yang kita bisa bantu tapi kita hanya nggak mau bantu. Nah, akhirnya kita biarin pergi main. Nah, itu kurang bagus. Anak yang soleh dan soleh itu membantu orang tuanya. Itu ya, paham ya? Selanjutnya sifat yang keempat yaitu al-baqi, Allah maha kekal. Nah, ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal, akan tetap ada ketika semua makhluknya binasa. Nah, seandainya Allah juga binasa, apa yang akan terjadi? Nah, gak akan ada yang mengatur alam semesta ini ya. Kehidupan di semesta ini akan binasa. Tumbuh-tumbuhan hewan, gunung-gunung tinggi, gunung-gunung pencakar langit, nah semuanya suatu saat akan roboh, hancur dan binasa, termasuk dalamnya manusia. Tidak akan ada yang kekal. Gimana seandainya Allah tidak bersifat al-baqi? Wah, tentunya kehidupan di semesta ini tidak akan berjalan dengan sendirinya, tidak akan bisa tanpa ada yang mengatur. Akan
wah, berantakan gitu ya, akan berantakan. Manusia tidak mendapatkan rizki, itu dari segi rizki aja. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan tidak mendapatkan rizki dari Allah. Gitu. Kalau misalnya Allahnya mati, nah, makanya tidak mungkin Allah bersifat fana atau rusak atau binasa. Gitu ya. Dalam ayatnya ada di surah Ar-Rahman ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi hanya zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Jadi seperti itu. Ya. Bagaimana nih menerapkan makna al-baqi? Nah, ini al-baqi ini mengandung pesan 3. Pertama, kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita sudah berusaha keras untuk berusaha meraih keinginan kita, tapi tetap pada dasarnya semua usaha kita Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya. Gitu ya, kita berusaha. Nah, tawakal itu yaitu berusaha dan berdoa lalu menyerahkan diri kepada Allah. Itu baru tawakal yang benar, ya. Setelah itu bagaimana? Kitanya tidak sombong, tidak merasa bahwa apa yang kita hasilkan ini hasil atas usaha kita sendiri. Tidak ada yang membantu siapapun, termasuk Allah. Wah, ini orang sombong nih, nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Ya, yang ketiga, seringlah beramal soleh karena pahalanya akan kekal di sisi Allah. Contohnya, saling menolong sesama dalam hal kebaikan. Nah, banyak sekali. Nah, kita bisa lakukan itu, gitu ya. Insya Allah anak-anak soleh dan solehah kelas 6 bisa melakukan itu. Jadi untuk kebaikan, usahakan jangan banyak mikir, kerjakan selama itu baik, gitu ya. Nah, contoh perilakunya tuh seperti apa tuh? Membantu anak-anak yatim piatu atau orang-orang yang lemah, duafa. Ya, contoh lainnya itu kita sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Nah, ingat untuk selalu beribadah, selalu berdoa dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.